ya, mikrobiologi yang 4 SKS, bener ya? Praktikumnya 1 SKS, teorinya 3 SKS, bener ya? Dipisah ya? Dipisah karena harinya beda ya. Jadi seperti itu, 3 SKS cukup besar ya. Sekarang Ibu akan share. Jadi di mikrobiologi itu ada 3 dosen ya, ada Ibu sendiri, Ibu Retno Tawuri, kemudian ada Bapak Yan Ramona PhD, dan ada Bapak Rida Bagus Gede, Dr. Rida Bagus Gede dan Mayase ya. Mungkin kalau Pak Yan udah pernah diajar oleh beliau, jadi sudah kenal, kayaknya ngajar apa enggak tahu dulu sana. Jadi nanti kita mengajar berempat ya, berempat, yaitu dengan tambahan dengan Ibu Dr. Chandra Yowani ya, yaitu mengenai parasitologi. Kemudian garis-garis besar, jadi intinya ini adalah akan mempelajari mengenai basic mikroorganisme dulu ya, tentang bakteri, jamur, dan perbedaannya dengan eukariot, kemudian cara reproduksi, cara kultivasi, itu basic sekali, supaya nanti kalau kalian penelitian sudah mengerti basic-basicnya ini, kemudian setelah itu mengenai patogenitas bakteri. Jadi yang diminta sekarang ini adalah mengenai mikroorganismenya, kemudian juga patogen bakterinya pada manusia ya. Itu kemudian juga ada, nanti kita lihat ya lagi. Nah, ini semester kalian semester berapa ya? Semester 3, Ibu. Oh, semester 3, ini masih salah, ini masih yang lama ya, semester 4 ini ya. Jadi nanti setelah mengikuti ini mampu membedakan organisme prokariot dan eukariot, sifat-sifat bakteri, virus dan jamur, serta identifikasi dan pengendaliannya. Kemudian patogenitas dari bakteri dan jamur, mekanisme kerja antibiotik dan resistensi, serta produk mikrobiologi dalam bidang farmasi dengan benar minimal 80%. Tetapi ditambah dengan bahan dari Bu Chandra, yaitu mengenai parasitologi. Ya. Ini referensinya, ya. Referensinya, sebetulnya referensi bisa kalian lihat aja yang terbaru ya. Kan ini ada yang edisi terbarunya. Kemudian, nah ini yang penting ya. Nah, penilaian ini nilainya sudah standar seperti ini, tapi kan sekarang kita ada nilai plus A, B plus C plus gitu ya. Jadi itu mengikuti aturan dari universitas ya. Kemudian pembobotannya sebagai berikut: UTS 1 yang diberikan oleh Ibu itu 30%, UTS 2 yang diberikan oleh Pak Ida Bagus dan Mayase 25%, UAS 30%, dan tugas nanti ada 15% ya. Nah, tugas ini biasanya presentasi ya, presentasi. Pak, nanti kalian bikin grup 93 ya, besar sekali ya ini ya. 93 kalau presentasi masing-masing 10 menit, berarti kalau 9 grup udah 90 menit, udah sekali ini ya, sekali jam pertemuan ya. Nah, itu Ibu bagi menjadi 9 grup ya, 9 grup. Nanti Lucy yang membagi 9 grup, tentu saja ada yang 11 ya, ada yang 11 satu grup.
di mana yang nanti topiknya adalah sekitar mata kuliah yang materi yang diberikan, sekitar materi yang diberikan. Jadi kalian bisa, oh ini materinya ibunya ini. Nanti kan ibu kasih jadwal. Jadi materinya seperti itu, ya. Kemudian penilaiannya itu adalah PowerPoint-nya, ya PPT-nya, kemudian juga laporannya dan kemampuan menjawab kalian. Jadi kemampuan menjawab sekalian 10 orang ya, 10 orang. 11 nantilah kita cari caranya ya, bagaimana, karena tugas ini sangat membantu 15% ya, sendiri gitu. Biasanya itu yang paling membantu. Jadi baguslah di sana, baguslah di sana untuk menambah nilainya kan. Jadi 30, 25, 30 ini 30, 25. Enggak gini ya, enggak gini. Jadi 35, 30, 35. Jadi Ibu UTS 1 35, UTS 2 30, UAS 35. Jadi kan 100%. 100% diambil 85% ya. Diambil 85% nilainya, yang 15% ditambahkan pure dari tugas mandirinya ini ya. Karena harus ada nilai tugas, nggak bisa nggak ada ya, nggak bisa nggak ada, harus ada nilai tugasnya ya. Jadi Ibu ulangi, UTS 1 35%, UTS 2 30%, UTS 3, UAS 35%, diambil 85%, dari total itu diambil 80% dan tugasnya 15%. Jadi total 100%. Ya. Kemudian nilai akhir praktikum ya itu laporan 30%, kuis 20%, keaktifan 5% dan UAS praktikum 45%. Jadi besar nih. Nah, keaktifan ini karena kita lihat ya, kondisi pandemi ini, kalau masih PPKM terus ya mungkin Ibu harus bicara dengan Poprodi kalian, bagaimana, apakah 100% dia online dengan tugas-tugas, ataukah kalau yang semester lalu, tahun lalu ya, bukan semester lalu, tahun lalu, itu kita sudah double blended. Jadi double blended itu 4 kali untuk praktikum offline-nya dengan ketat sekali ya. Jadi ketat sekali. Jadi 1 kali masuk itu praktikum itu hanya sekitar 6 meja, 6 meja itu 6 kali 3, 18 kali 2. Jadi 1 meja di lab mikro itu ada 6 meja, 6 bench namanya, 6 bench. 6 meja itu 1 mejanya biasanya isinya 5 ya. Tapi karena pandemi nggak boleh banyak-banyak jadi diisi 2. Jadi sekali masuk 12 gitu. Berarti kan 45 ya sekali hari pertama hari Senin 45 praktik orang. Itu berarti dibagi 2 sesi jadi 22 sampai 23. Nah, sekali masuk itu setengahnya. Sekitar 12-an sampai 13. Nah, hanya bisa kita akan siapkan hanya berlangsung selama 30 menit. Setelah itu keluar. Jadi enggak lama-lama ya. Jadi ada asisten yang menghandle kalian, ada banyak asisten, ada 10 ya. Jadi mereka juga bergantian. Kita lihat aturan rektor seperti apa. Apakah bisa double blended ataukah hanya kita 100% online. Ya. Kita lihat nanti. Ibu juga nggak tahu kalian sudah berada di Bali atau berada di mana gitu. Ketika kalian akan datang untuk mengikuti praktikum offline, seandainya diperbolehkan oleh rektor praktikum offline, maka
2 minggu sebelum kalian datang tuh sudah share tiketnya ke Ibu. Jadi bukan share tiketnya Bu, saya bukan share tiketnya, saya tanggal sekian datang. Jadi tanggal sekian datang harus isolasi mandiri dulu, ya isoman dulu 2 minggu, ya baru. Jadi share tiketnya atau di pelabuhannya. Jadi kalau anak teknik lingkungan dia foto di pelabuhan Gilimanuk gitu, Bu saya sudah masuk Bali di pelabuhan Gilimanuk yang lain. Jadi 2 minggu setelah itu baru bisa ikut praktikum. Jadi harus memperkirakan. Nanti kita susun apakah mulai praktikum offline-nya kapan. Ya. Nah ini sekalian hari ini ya kuliah ya pendahuluan kuliah dan pendahuluan praktikum ya. Laporan praktikum diserahkan 1 minggu setelah praktikum ya. Dengan penilaian pendahuluan latar belakang ada pendahuluan dengan atau dan kemudian ada latar belakang, ada tujuan, itu 1 halaman ya. Jadi pendahuluan, latar belakang sama pendahuluan itu hampir sama ya. Jadi pendahuluan itu merangkup latar belakang dan tujuan itu 1 halaman, nilainya 25. Halaman depan cover nama, judul praktikum, nama kalian dan nama asdos ya. Kemudian materi dan metode itu setengah halaman, nilainya 10. Ya. Bagaimana bikin materi metode setengah halaman gitu ya? Jadi cara penulisannya seperti jurnal, misalnya dituangkan media nutrien agar sebanyak 10 ml pada petri dish steril. Jadi bukan petri dish, NA, ngurut gitu enggak. Jadi sudah berbentuk paragraf. Ya. Kemudian hasil dan pembahasan itu 1,5 halaman dengan nilai 50. Kemudian kesimpulan setengah halaman nilainya 10 dan daftar pusaka setengah halaman nilainya 5. Ya. Jadi ini harus diperhatikan sekali. Dan yang penting tidak boleh plagiat. Begitu plagiat nilainya 0 semua. Jadi yang mau diplagiatin atau yang plagiat ya 0 semua. Jadi kan akan berpengaruh sekali terhadap penilaian. Kemudian data praktikum dilampirkan dengan pengesahan tanda tangannya asdos. Jadi setiap praktikum kalian harus membawa 1 lembar HVS, kemudian di situ hasilnya ditulis di situ. Biasanya praktikum mikro itu kan enggak sekarang praktikum hasilnya sekarang kan, enggak, kecuali pewarnaan. Nah itu harus besoknya dilihat, namanya juga menumbuhkan mikroba kan, besoknya dilihat. Jadi agak berat praktikumnya nih, makanya 4 SKS-nya. Agak berat praktikumnya karena sekarang praktikum itu besok harus balik lagi ke lab ya untuk melihat hasilnya gitu. Jadi biasanya ya tetap sama, janjian sama asdos jamnya berapa dan tetap 10 orang, 12 orang sekali masuk. Begitu masuk meja 1 udah selesai keluar, meja 5 udah selesai keluar. Jadi nggak usah menunggu bersama-sama selesai untuk melihat hasilnya ya. Jangan lupa tanda tangan asdosnya ya. Kemudian laporan diketik 1,5 spasi dengan Times New Roman. Kemudian halaman judul diberi nama asdos pengampu. Laporan akan dibatalkan atau tidak diberi nilai bagi plagiator ya. Setiap praktikum membawa selembar HVS, jangan minta cap lab mikro, tapi nggak usah pakai cap, tanda tangan aja. Kemudian lab antiseptik personal dan wipol kecil aja. Jadi untuk membersihkan meja untuk kalian semua, untuk kalian untuk keamanan kalian. Jadi kalau sekarang ya harus pakai masker ya, harus pakai masker. Kemudian pakai juga sarung tangan ya, sarung tangan. Itu ini di sini ada yang ditanya dulu. Belum ada ya? Oke. Kita stop sharing. 。
Kita share yang lainnya. Berarti mau nggak ada. Bentar dulu. Cancel. Oh, bukan data. Sudah terlihat? Udah ya, udah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Nah, ini jadwal perkuliahannya. Hari Rabu ya, sekarang hari Rabu jam 15.40 atau 15.30 ya. Kemudian kita adakan secara daring ya melalui Webex. Kemudian ini prinsip umum konsep mikroba ya. Hari ini kita tidak di situ dulu, nanti Ibu gabung di pertemuan kedua konsep mikrobanya agak lama, berarti kuliahnya nanti hari minggu depan. Yang hari ini adalah mengenai pendahuluan saja, pengenalan, kemudian untuk juga secara umum mengenai praktikum ya. Nah, nanti konsep mikroba 1 dan 2 kita akan berikan pada minggu depan ya. Pada minggu depan ini nggak ada jadwal untuk ini ya, untuk presentasi ya, karena ada pertambahan Ibu Chandra, jadi waktunya habis ya. Nah ini kemudian ya, prinsip konsep umum konsep mikroba 1, mikroba 2, kemudian mikroorganisme patogen pada manusia, dan mikroorganisme patogen pada manusia kedua. Jadi dua topik yang berbeda. Kemudian selanjutnya Bu Chandra itu parasitologi ya. Nah kemudian ini yang baru sesuai permintaan yaitu prinsip penyakit menular oleh Pak Bagus Darmayase, kemudian hubungan host dan inang sebagai parasit, kemudian dan mikotoksin. Kemudian ada UTS Ibu dan Pak Gus jadi satu. Jadi kita pakai Google Form ya, Google Form. Kemudian ini respon inflamasi terhadap agen infeksi 1 dan respon inflamasi terhadap agen infeksi 2. Kemudian aspek klinis dari infeksi, kemudian UAS ini baru ya, yang diminta oleh sebetulnya kalau respon inflamasi terhadap agen infeksi ini harus diberikan oleh dosen kedokteran, tapi kita coba memberikannya dengan sebaik mungkin ya, diberikan oleh Pak Yan Ramona ya. Nah itu yang kita berikan, nanti koordinatornya Ibu ya. Nah ini nanti Ibu share ke Lucy ya, biar disebarkan jadwal perkuliahannya ya. Ada yang ditanya sampai sini? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, Ibu stop sharing berarti. Oke, kita kembali ya. Jadi itu secara garis umum yang akan kita pelajari selama semester ini dengan 16 kali pertemuan. Ya. Itu tadi 16 ya, 16
mudah-mudahan nggak terpotong libur ya, jadi bisa lancar. Nah ini dari 90 ini datang semua ya, 94 ya. Siapa ini Lucy bisa screenshot ya ininya apa nanti harus ibu laporkan, nggak usah lah ini karena jamnya tidur ya, kalian pasti mungkin dengarkan sambil tiduran. Di ini aja di foto ya Lucy ya, nanti Iya, WA ke ibu ya. iya Bu. Nah ini apa untuk hari ini itu adalah mengenai secara garis besar. Nah sekarang kalian ibu beri waktu untuk bertanya, yaitu baik untuk teori maupun untuk praktikum. Silakan. Itu tadi, oh ya, itu tadi nggak ada jadwal untuk presentasi ya. Jadwal untuk presentasi mungkin tugasnya dikirim aja ya, dikirim beserta PPT-nya ke emailnya Ibu. Ya, nanti Ibu kasih emailnya Ibu. Jadi PPT dan tugasnya bisa dikirim via email, nanti Ibu berikan ya. Topiknya apa? Topiknya sesuai dengan ininya tadi, sesuai dengan apa topik-topik misalnya ada yang ngambil tentang parasitologi gitu, nggak apa-apa, itu topiknya itu nggak apa-apa, nanti ibu penilaiannya ibu berikan kepada Ibu Chandra gitu, seperti itu. Jadi dibagi-bagi nanti. Kalau ibu lebih ke ibu mengajarkan mengenai patogen pada bakteri patogen pada manusia dan juga prinsip mikroorganisme. Misalnya kalian mengambil penyakit paru-paru gitu ya, penyakit paru-paru. Nah itu berarti bisa ke ibu sesuai dengan topik yang diberikan oleh dosennya itu dari mata kuliah yang diberikan ya. Jadi tidak ada presentasi karena waktunya nggak ada ya, nggak ada, yaitu diganti dengan mengumpulkan tugasnya dengan PPT-nya via email. Oke, ada yang ditanya? Halo, ada yang ditanya? Izin bertanya, Belum, Ibu. belum. Izin bertanya, Ibu. Iya, silahkan. Siapa ya? Saya Yunita, Yunita. 20. Untuk laporan praktikumnya itu bersifat individu ya, Bu? Iya. Nah, jadi datanya data kelas, kemudian laporannya per orang. Laporannya per orang. Ada diktat yang harus dibeli ya oleh kalian. Ibu nggak tahu gimana kalau yang adanya di luar ini ya, di luar Bali gitu loh. Nah, ada penuntun praktikumnya, mungkin dikoordinir oleh masing-masing koordinator untuk praktikumnya ya, praktikumnya. Itu harganya 50.000, 50.000 satu buku ya, satu buku. Jadi nanti di ini aja di masing-masing korma kortinya bisa hubungin ini ibu gitu. Kemudian apa di laporan itu juga bisa nanti ketika yang tidak di online kan, tidak di offline kan, jadi itu kan ada nanti online kan, nah itu ada tugas di sana ya, ada tugasnya. Nah kalian harus menjawab tugas itu di antara jam praktikum. Misalnya gini, jam praktikum kan 8.30 ya. Kemudian Ibu udah ngasih topiknya itu, kemudian udah ngasih caranya, itu selesai jam 9.30, sejam seandainya ya, sejam. 9.30. Sisanya kemudian di setiap sesi itu ada pertanyaan, ada tugas yang harus kalian lakukan. Nah, itu kalian harus harus kirim jawabannya via email ke Asdos. Nanti kita tentukan Asdosnya siapa yang bertugas, emailnya apa ya. Jadi jam kan 11.30 selesai. Berarti berakhir mungkin kita kasih waktu jeda itu mungkin sampai jam 12 siang
harus masuk ke emailnya asdosnya ini gitu. Ketika lewat dari itu dianggap nggak mengumpulkan tugas. Nah, tugas ini itu sama dengan nilai untuk laporan, ya, begitu. Jadi ada nilai tugas. Tidak ada berarti yang tadi kan ada nilai kuis, ada apa itu hanya untuk 4 praktikum, ya, 4 praktikum. Yang paling penting kalian kan farmasi adalah mengetahui apa judulnya tuh bioesai ya, bioesai. Jadi kemampuan antibiotik untuk membunuh bakteri. Nah itu ada di ujian kompetensi kalian. Itu yang diminta oleh Bu Ayu ya, Bu Dewa Ayu. Prodi kalian untuk kalian bisa di sana. Nah bisa di sana. Oleh sebab itu yang paling penting praktikumnya. Serta ada 4 poin yang kalian harus bisa dan akan keluar di ujian kompetensi. Apa namanya ujian kompetensi apa ujian apa gitu ya. Nah itu di 4 itu. Jadi mungkin di akhir-akhir mungkin ya sekitar sekarang apa sih September Oktober mungkin ya sekitar November lah praktikumnya gitu ya. Untuk buku praktikumnya bisa kalian ini apa pesan ya pesan. Nah kemudian untuk kormaknya praktikum maupun teori mohon ngirim absennya ya absennya namanya maksudnya di Excel ya namanya di Excel sehingga kita memudahkan untuk menginput nilai ya. Nah, kalian bisa melihat sendiri nilainya misalnya nilai saya bagaimana ya bisa hubungi asdosnya. Jadi nilai yang di Excel ini akan terbuka kalian bisa ngitung sendiri hasilnya seberapa nilainya kalian ya. Karena terbuka kecuali teori ya. Teori kan masih nunggu AS nunggu apa misalnya akan kita share nilai tugas untuk minggu lalu. Itu mungkin kita share melalui ini jam praktikum itu kita share nilai-nilainya. Jadi terbuka, jadi kalian bisa menghitung sendiri kira-kira saya lulus nggak ya, gitu. Pak saya dapat A ternyata atau aduh saya harus ngulang bisa juga. Jadi terbuka semuanya karena kita menilainya juga ini ya objektif ya, tidak subjektif ya. Oke, ada yang nanya lagi? Pesertanya berapa ya, Lucy? 93? 92. Hah? 92. 92 sama Ibu 93. Kenapa ini ada 95? Mungkin ada yang pakai 2 device, Bu. Ya? Ada yang pakai 2 device. Oh, ada yang pakai 2. Oke, gitu. Oke, ada yang masih di luar Bali? Banyak. Masih Bu, masih ada. Saya, Bu. Masih di... Oh iya, Masih. silakan. Oh iya. Masih di luar Bali banyak ya? Coba nanti di ini ya di Lucy bisa menghitung dari 92 ini berapa yang ada di luar Bali gitu jadi. Nah, sehingga Ibu bisa memperkirakan untuk praktikumnya ini ya. Agak ribet kalau praktikumnya offline zaman kayak gini, tapi harus dilakukan karena itu salah satu kalian harus bisa untuk ujian kompetensinya. Mudah-mudahan sih udah nggak zona merah lagi balik ya, udah nggak PPKM. Tapi kalau PPKM terus dan rektor tidak membolehkan untuk ujian untuk praktikum online offline ya nilainya dari tugas itu, nilai tugas setiap topik praktikum itu ada tugasnya gitu. Nah, setiap topik praktikum itu ada di buku diktatnya gitu. Jadi gimana caranya nanti kalian apakah yang dari luar tuh dikirim pakai ini, dikirim pakai apa? Pakai JNE atau apa itu? Itu kalian.
Ada yang tanya lagi? Nah, untuk yang memesan diktat itu bisa koordinasi ke kormanya ya. Jadi nanti Ibu mencetak sesuai dengan pesanan. Gitu. Tidak dipaksa, tidak dipaksa. Oke, ada yang ditanya? Izin bertanya, Bu. Ya, Armida. Armida ada di Bali apa di mana? Ya, Bu. Saya ada di Denpasar, Bu, di Bali. Denpasar, oke. Gimana? Baik, Mau nanya Bu. apa? Ya? Saya ingin bertanya, kalau misalnya nanti nilai UTS dan UAS yang kita dapat tidak sebagus itu, apakah ada remedialnya, Bu? Atau langsung dinyatakan tidak lulus mata kuliah ini, gitu? Itu dia yang susahnya ya. Jadi seandainya kita lihat trennya. Jadi misalnya, angkatan ini nilainya turun banget ya gitu. Karena ada yang begitu. Jadi misalnya gini, nilai yang di bawah 50 banyak sekali gitu. Nah, kita akan berembuk dosen-dosen ini misalnya jatuhnya di mana ya dia gitu. Jatuhnya di mana? Misalnya jatuhnya dia di mata ajar yang Ibu berikan. Jadi mungkin nanti kita akan berikan untuk ulangan lagi di mata ajar Ibu. Misalnya nanti di tempatnya Pak Yan, ya di Pak Yan gitu. Tapi kita akan berembuk lihat trennya. Kalau hanya 5 orang, 10 orang daripada 92 orang ini tentu saja kita tidak mengadakan gitu. Oleh sebab itu tugasnya ini dibikin bagus sekali gitu. Karena kan nilainya sudah 15% tuh, misalnya nilai kalian 8 ya, 8 berarti 15% kan 12 kan, besar sekali itu. Karena sekarang kan soft skill yang diutamakan, jadi udah 12 poin. Nah, itu udah luar biasa. Oleh sebab itu lengkapi semua. Nah, jangan lupa topik misalnya topik-topik ini harus difokuskan pembahasannya ke segi mikrobiologinya. Jangan misalnya pandemi COVID pada saat ini pandemi COVID antara tahun keadaan pandemi COVID ini COVID-19 gitu. Terus kalian membahas mengenai dampaknya terhadap pariwisata, dampaknya terhadap kemampuan daya beli. Nah, itu salah ya. Nah, salah. Misalnya harus dilihat mungkin resistensi daripada orang-orang, kemudian kenapa si virusnya ini terus bermutasi seperti itu, dan virusnya itu virus apa, gitu, replikasinya bagaimana, mengapa dia bermutasi terus, memang virus kan kerjaannya mutasi terus nggak ada henti-hentinya kan, gitu. Nah, itu yang dibahas seperti itu. Jangan kebalik. Jadi gunakan yang tugas ini se-excellent mungkin. Itu biasanya Ibu detail banget, biasanya Ibu sih semua yang menilai ya, supaya tidak membedakan. 93 ya lumayan ya. Tidak membedakan, karena penilaian satu dosen dengan dosen lain itu kan nanti akan berbeda. Biasanya Ibu semua yang menilai. Nah, itu Ibu detail banget lihat acuan yang diambil itu jurnal-jurnal apa, itu mempunyai nilai yang cukup signifikan. Kemudian prosesnya seperti apa, kemudian dibuat pendapat kalian bagaimana gitu ya. Jadi misalnya setelah membahas mengenai COVID ini kalian gimana gitu, pendapat kalian sebagai kaum muda gitu, pendapat kalian apa, kalian bicara di situ. Ternyata mungkin COVID ini tidak bisa dikendalikan karena habitat masyarakat Indonesia ini, sehingga virusnya terus saja berubah gini ya gitu. Nah, itu harus dikemukakan juga gitu. Gunakan itu. Jadi mudah-mudahan nilainya bagus ya. Kalau lebih dari 30% dia nilainya turun gitu, mungkin kita akan
berembuk dulu dari keempat dosen tersebut ya. Kalau hanya 10% tidak, ya kalian bisa sebelum itu terjadi ya bikin bagus untuk laporannya, tugas ya. Tugas sudah bisa diberikan kepada diberikan minimal sebelum UTS-nya Ibu ya, sebelum UTS-nya Ibu. Tadi kan jadwalnya UTS-nya Ibu sama Pak Gus kan, gitu. Nah itu lama kan, itu berapa minggu ya, Ibu 4 minggu, Bu Chandra 3, Pak Gus berapa, itu lama. Itu kalian mempunyai waktu yang cukup untuk membuat tugas dengan baik. Oke, yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan di sini. Nanti malam Ibu akan pertemuan dengan asdosnya ya. Nanti Ibu berikan nama-nama asdosnya berikut emailnya kepada kalian. Jadi nanti kalau Ibu memberi kalian materi praktikum dengan nama asdos yang bertugas adalah ini, kalian sudah punya nomor WA-nya dan nomor emailnya ya. Oke, ada yang ditanya? Kalau tidak ada, Ibu akhiri di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.